Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Priska Anggela bersama Doi Rakei, The Obrolan Wibu Rasa Keimanan dari kajian anime. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabinasta'inu ala alihi umri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan, kesehatan, yang insya Allah juga keberkahan ya, serta kemudahan-kemudahan lain dalam kehidupan yang meskipun mungkin di tengah saat ini ya kita digemparkan oleh beberapa cuaca yang tidak menentu, kemudian juga kondisi badan saat ini mungkin ada yang lagi sakit, ada yang sedang sehat ya, ataupun sedang batuk ya seperti saya juga sedang batuk pilek seperti ini ya, gitu ya, lagi musimnya gitu ya. Alhamdulillah. Jadi senantiasa bersyukur dan bersabar ya atas yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat dan dalam kondisi terbaik ya dimanapun teman-teman berada ya. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Insya Allah. Ya, barakallahu fiik. Ya, teman-teman sekalian, pada malam hari ini insya Allah kita akan sharing-sharing terkait dengan The Obrolan Wibu Rasa Keimanan, yaitu terkait dengan belajar mengelola hati dari karakter anime. Ya, insya Allah pada malam hari ini kita akan sharing bersama dua kakak-kakak kita atau senpai kita, yaitu Senpai Shinomiya ya dari perpustakaan Wibu, kemudian dari Kak Davin Yoga atau konten creator muslim di kajian anime. Ya insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing-sharing terkait dengan beberapa anime ya, terutama anime yaitu anime Kimi no Nawa ya, kemudian juga Tenkinoko, kemudian dari 5 cm per second gitu ya. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini suasana aman, kemudian juga koneksi lancar ya. Semoga diberikan kemudahan dalam prosesnya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya luar biasa ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita menilik ya ini musim-musimnya lagi musim cuaca yang tidak menentu, kemudian juga kita juga badan kita tidak menentu nih. Ya, mudah-mudahan yang sedang sakit ya diberikan Allah segera kesembuhan dan kesehatan, terutama bersama keluarga juga ya. Salam-salam dimanapun teman-teman berada. Semoga senantiasa dalam kondisi dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing-sharing nih. Nah, kira-kira teman-teman sekalian apakah pernah nonton atau mungkin belum pernah nonton juga ya, atau sudah pernah kena spoilernya terkait dengan apa namanya beberapa anime yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini ada Kak Davin Yoga ya. Bismillah, mudah-mudahan koneksi kita lancar ya teman-teman sekalian. Kita izin mengundang Kak Davin Yoga untuk bersama kita. Oke, Alhamdulillah. Oke, sedang mencari koneksi sepertinya. Ya, Alhamdulillah ya teman-teman sekalian. Jadi ada beberapa hal ataupun mungkin bisa dikatakan beberapa hal yang bisa diambil terutama dari beberapa anime di mana kita di sini bisa belajar nih terkait dengan mengelola hati, terkait dengan menghadapi kegagalan juga mungkin, terkait dengan bagaimana kita menguatkan mental, bagaimana kita itu harus mempersiapkan diri terhadap diri kita sendiri untuk menghadapi masa depan, terutama terkait dengan merajut bersama nanti jalinan asmara bersama mungkin calonnya yang akan nanti menuju pelaminan atau mungkin yang belum ada jodohnya, mudah-mudahan kita segera diberikan kemudahan ya dalam prosesnya dan segera dipertemukan dengan jodohnya gitu ya. Jadi ya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu ya.
Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan kupas bersama-sama dengan Kak Davin Yoga, kemudian dengan Kak Sinomia, ya insya Allah. Oke, sembari menanti, jadi kita ya, Assalamualaikum teman-teman sekalian. Selamat datang yang baru gabung ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bisa ikut live ya. Sampai akhir mudah-mudahan ya. Ya, Masya Allah. Jadi, tidak masalah. Terkadang memang silih berganti ya. Kalau terkait dengan live Instagram itu, ada yang datang, ada yang hadir, ada yang tidak gitu ya. Karena sifatnya umum gitu ya. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, kalau misal kita bicara terkait dengan hati, teman-teman, hati itu ternyata ada beberapa yang harus kita perhatikan. Ada yang disebut dengan prasangka ya. Ada yang disebut dengan prasangka. Prasangka juga ada dua. Ada yang negatif, ada yang positif gitu ya. Kemudian ternyata prasangka-prasangka yang disebut dengan prasangka negatif itu harus kita jauhkan. Bahkan Nabi SAW itu bersabda bahwasanya jauhilah prasangka karena prasangka itu sebohong-bohong pembicaraan. Janganlah kalian menjadi orang yang sensitif. Jangan mengorek-ngorek kesalahan orang lain, memata-matai orang lain, dan janganlah saling bersaing, jangan saling mendengki, dan jangan pula saling mengkhianati. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi memang sudah digariskan ya bahwa memberikan beberapa pelajaran kepada kita dari hadis Rasulullah SAW tadi bahwasanya pertama ternyata rajin beribadah. Kenapa kita senantiasa diberikan bekal ya terkait dengan mengelola hati nih. Mengelola hati secara umum dulu ya kita bahas sembari menunggu dari pembicara-pembicara kita. Jadi pertama memang agar kita lebih beribadah lebih rajin gitu ya bahwasanya setiap manusia kita pasti paham bahwa tidak luput dari dosa. Kemudian juga bagaimana kita ada potensi melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Kemudian kita tidak sadar ternyata menambah dosa, menambah dosa, menambah dosa gitu ya. Kemudian dosa yang dulu belum tertebus, ada lagi dosa yang lain gitu ya. Tapi ternyata tentu saja sudah ditambah dengan yang baru gitu ya. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan? Contohnya adalah kita bisa melakukan hal-hal yang lebih dari itu atau pahala-pahala yang bisa mendulang mendulang pahala-pahala yang bisa dikatakan akan menutupi atau yang mengelola hati-hati kita. Contohnya adalah bersedekah, gitu ya. Bersedekah, kemudian karena apa? Salah satu jalan untuk mencoba kita mengikhlaskan hati kita, mengikhlaskan harta kita, gitu ya. Jadi itu salah satu contohnya, teman-teman sekalian. Jadi itu kemudian yang kedua contohnya adalah ketika kita itu rajin mengikuti majelis-majelis, contohnya seperti saat ini kan banyak majelis online ya, seperti live Instagram pada malam hari ini. Jadi meskipun kita bahas anime, tapi kita ada hal yang bisa kita ambil atau kita petik terkait dengan sesuatu yang bisa dikatakan kita ambil, yaitu belajar mengelola hati itu sendiri. Dari karakter anime itu apa aja sih ibrohnya ataupun makna-makna yang bisa diambil. Nah itu kita salah satunya ya. Kemudian majelis-majelis yang lain seperti di YouTube ataupun mungkin di majelis yang offline kalau yang sudah berani ya teman-teman sekalian hadir di kajian sekarang kan sudah banyak juga ya kajian-kajian offline gitu ya teman-teman sekalian. Jadi luar biasa ya teman-teman sekalian. Banyak sekali sebetulnya yang bisa kita ambil gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian yang kedua kita adalah tipsnya adalah mengingat kematian gitu ya. Mengingat kematian. Jadi kita mengingat apakah kematian itu akan segera datang, apakah sebentar lagi, apakah beberapa detik lagi, karena apa? Sedangkan modal saat kita sudah masuk ke liang lahat saja hanya amal soleh yang selama di dunia yang akan
menambah menambah esensi kita dalam kehidupan gitu ya. Jadi istilahnya ketika kita mengingat kematian, insya Allah kita akan menghilangkan rasa-rasa yang ada dalam hati kita. Mengelola hati kita, mengelola rasa benci kita, kemudian juga insya Allah meningkatkan persaudaraan dalam diri kita, dalam jiwa kita, dan insya Allah tidak akan membenci orang lain ya, insya Allah. Jadi ketika kita mengingat kematian, lambat laun hati kita tidak mengeras lagi, seperti itu, dan mencoba untuk menyatukan persaudaraan yang mungkin ada yang terlepas, ada yang kurang terikat kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tipsnya adalah menjalin silaturahmi dengan baik. Jadi menolak silaturahmi maka tidak mau berkeinginan untuk membersihkan hati. Silaturahmi adalah jalan pembuka hati, teman-teman sekalian. Jadi silaturahmi yang baik itu insya Allah akan memberikan kita rasa yang lebih nyaman ya, tidak ada rasa benci dalam hati sehingga tampak dalam perilaku-perilaku kita. Ini alhamdulillah ya teman-teman sekalian, ada Kang Aka itu Bang Iyam ya, Masya Allah ini ada Kak Metamorfogi, ada Kak Amira, wah banyak nih yang datang. Saya Kak Ae, kemudian ada Kak Muhammad Ardian Kausar ya, Kak Davin juga. Alhamdulillah, sembari menunggu ya ini, mencoba mengundang Kak Davin Yoga. Ya, bismillah. Mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati-hati kita ya. Ini secara umum ya teman-teman sekalian. Sembari menunggu koneksi untuk apa namanya, mengundang dari Kak Sinomia dan juga Kak Davin Yoga. Oke. Jadi untuk selanjutnya adalah menghindari rasa dengki dan iri hati. Jadi memang rasa dengki itu berujung pada sebuah dosa. Kemudian selanjutnya adalah sholat tepat waktu ya dan baca Al-Quran atau beribadah, Masya Allah. Nah, itu salah satu tips-tips mengelola hati versi kajiannya ya, Masya Allah. Itu dari Ustadz. Nah, ini belum dibuka, kita udah ada spoiler tips mengelola hati nih, Kak Davin juga. Gimana nih Aduh. kabarnya, Kak Davin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, ini gimana? Aman ya? Sehat? Insya Allah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini baru digempur beberapa. Kalau aneh baru demam kemarin ya Alhamdulillah ini sudah membaik. Jadi memang Wih, lagi musimnya nih kayaknya nih Kak David. iya nih. Masya Allah. Ini suara aman gimana? Tes koneksi. Tes, ada nggak suaranya? Tes, Suara aman. aman nggak? Ya Alhamdulillah ya. Kita menantikan Kak Sinomia. Mungkin ngobrol-ngobrol dulu dari Kak apa namanya Kak Davin terkait dengan mungkin ada cerita-cerita terkait dengan mengelola hati versinya Kak Davin sendiri. Mungkin boleh sharing-sharing deh Kak Davin sebelum kita beranjak ke animenya nih. Karena nanti banyak Hmm. spoiler berat nih ya. Mungkin tips yang versi singkatnya dulu gitu. Iya, versi singkatnya ya. Ya kalau misalnya ngomongin masalah mengelola hati ya, mengelola hati itu kan juga sama aja kayak menata hati. Ya kalau misalnya kita belum menata hati ya akan sulit. Dan gimana sih cara menata hati? Yang pertama yaitu ya menundukkan pandangan, entah itu yang bagi yang ikhwan atau bagi yang akhwat ya. Kita harus menundukkan pandangan, nggak, jangan sampai kita melihat aurat yang seharusnya kita lihat. Karena kalau kita nggak bisa menundukkan pandangan, kita juga nggak bisa memelihara kemaluan gitu kan, karena kita juga perlu juga memelihara kemaluan gitu kan. Terus juga ya jangan suka curi-curi pandang gitu. Entah yang ahwat atau ngihwan, curi-curi pandang, ngeliat auratnya dikit, ya, jangan jangan sampai gitu kan. Terus yang kedua itu ya kita berusaha menutup aurat gitu kan ya. Itu juga salah satu, eh salah deh, soalnya saya ini cara ngelola ngelola hati itu soalnya kita ini apa, menjaga kesucian. Yang tadi yang pertama itu menundukkan pandangan, yang kedua itu ya berusaha menutup aurat karena ya supaya
nggak dilihat gitu sama yang lawan jenisnya gitu. Terus yang ketiga ya cara kita mengelola hati ya berhenti interaksi, karena ya kalau kita tetap interaksi sama lawan jenis ya akhirnya ya akan jadi hatinya ya mungkin baper, jadinya ya awalnya cecet biasa jadi baper gitu kan. Terus ya itu sih singkatnya pada Kang Masya Allah. Sinomia. Insyaallah. Aduh, ada Kak. Gimana nih kabarnya nih, Kak Sinomia? Bentar Kak, lagi setting tripodnya. Masya Allah. Tripodnya nih, tadi sih juga tripodnya ribet. Penuh dengan persiapan ini. Masya Allah. Nggak, lagi nggak di studio soalnya Kak. Jadi ya ini ala kadarnya. Iya. Sudah pegang aja lah. Belakang, Kelamaan. Lumayan lah itu. Ya, Assalamualaikum Kang Davin, Kak Priska. Maaf nih telat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, santai. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi sudah ada Kak Sinomia nih di tengah-tengah kita dan Kak Davin. Nih, kita pada malam hari ini kita akan bahas terkait dengan belajar mengelola hati dari karakter anime. Wah, dari karakter anime. Masya Anime Allah. apa aja nih, Masya Allah. Dari karakter apa, dari anime apa nih. Oke, bolehlah kita Nah, itu, Kak. sharing-sharing ya pada malam hari ini. Kak Sinomia boleh? Duluan. Menata hati itu kan banyak Kak ya. mau menata hati versi yang mana nih Kak? Menata hati dalam artian mungkin kalau kita bahas anim ya lebih kepada persiapan kali ya. Persiapan, mempersiapkan diri, kemudian terkait dengan ya ini apa namanya muda-mudi seperti itu. Masya Mengelola Allah. hati. Ini Berat ya. kayak masalah yang sebenarnya viral tapi udah jadi rahasia umum kayak. Iya benar. Soalnya kan kalau ngomong menata hati itu kan banyak kan kayak mau bisa jadi tentang perasaan, bisa jadi menata hati ketika menerima musibah, kan banyak tuh kan kayak hampir core-nya kita beriman sama Allah tuh kan hati kan kayak. Jadi hampir setiap kejadian yang ada di hidup kita tuh itu melibatkan hati gitu Kak. Makanya perlu kita tegasin dulu nih buat teman-teman yang nonton kan, menata hatinya bagian yang mana nih malam ini kan. Betul. Iya Kak Kang Davin. Iya benar. Jadi bukan Iya kan? hanya Bisa menata tahu. hati ya. Bisa jadi kayak Kak Priska kan sekarang lagi diuji dengan apa gitu yang bersinggungan langsung dengan hati gitu kan. Atau Kang Dapin misalnya lagi ujian skripsi itu kan dimarah-marahin dosen. Nah, itu kan menyerang hati juga kan. Iya benar. Iya kan, jadi harus pintar-pintar menata hati juga kalau di situ kan. Tapi kalau bahasannya malam ini khusus untuk masalah muda-mudi kita gaskan lah Kak. Gaskan lah ya. Gaskan lah Kak. Aja ya. Nah, Benar-benar. Ada hati secara umum tadi sudah dibahas. Nah, yang ini kita bahas terkait dengan muda-mudi nih. Nah, ini spoiler berat. Muda-mudi ya. Iya. Oke. Untuk kesempatan pertama mungkin kita sharing-sharing dulu nih dari Kak Sinomia. Boleh deh. Nanti sembari kita diskusi ya. Oke. Jadi gini, mungkin teman-teman yang nonton nih belum tahu ya kenapa jadi judulnya malam ini menata hati ya. Jadi kemarin tuh kan Kak Priska sempat ngajak live tentang apa kemarin Kak? Biosoku 5 cm kayak. Iya, benar. Biosoku 5 cm yang anime itu tuh apa ya? Set banget. Menusuk banget. Jadi kurang aja gitu referensinya kalau cuman dari satu anime itu kayak kan kalau dibilang dari sisi setnya kayak itu banyak kayaknya kayak anime-anime yang lebih set gitu. Iya benar. Dan genrenya biasanya kurang apa ya? Kurang pantas dilihat gitu kayak genre ecchi, genre 18 plus ke atas gitu kan. Kalau aku kayak
Mungkin nanti Kang Davin bisa share juga, Kak Priska bisa share juga. Kalau udah dengar Menata Hati ini ingat anime apa gitu. Iya kan Apa pasti ya? kalau kita yang udah kayak udah berepisode-episode beratus-ratus judul nonton nih pasti kayak gitu kan. Setiap ada kejadian kayak aku ingat anime ini gitu kan. Kalau saya pribadi itu ketika dengar Menata Hati ini kemarin langsung ingat anime ini Kak. Aduh, lupa judulnya. Barusan aja soalnya ditonton. Shin no Nakama kalau nggak salah. Shin no Nakama ya? Lain. Shin no Nakama itu romance dia. Hmm, apa ya? Kok aku lupa. Mungkin Kak Priska sama Kang Devin tahu. Itu yang karakternya elf, elf, perempuan elf dia pokoknya. Apa ya? Kok elf? Pokoknya dia tuh umurnya panjang, habis itu nemu apa namanya tuh, nemu anak di hutan gitu kan. Aduh lupa judulnya apa. Terus diasuh sama dia kan, ternyata pas sudah besar anaknya tuh berontak karena tahu itu bukan ibu aslinya kalau gitu nggak salah. Kemarin sempat dibahas di grup. Nah itu dari semua anime yang melibatkan hati ya, yang menohok, yang bikin nangis kayak itu anime itu tuh salah satu yang bikin nangis tapi nggak lebay gitu Kak. Nggak lebay nangisnya. Kalau kalau anime-anime kebanyakan kan apa pacaran ceritanya kan, terus apa ya, harem gitu kan, ditinggal Aduh, ditinggal nikah gitu kan. spoiler nih. Gitu kan. Disclaimer ya teman-teman sekalian dan tidak usah dicari ya. Ini sinyal saya ini gangguan gini Kak. Nah kalau di anime itu tuh lupa ya, Sayonara no Asa kalau nggak salah judulnya tuh. Karakter utamanya namanya Makia. Jadi dia tuh perempuan abadi ceritanya kan. Terus desanya tuh diserang sama kerajaan manusia gitu kan. Akhirnya tinggal dia dengan beberapa orang di sukunya gitu yang hidup tapi dijadikan tawanan sama manusia. Nah Makia ini aja dia yang bebas, apa namanya, bebas karena waktu diserang dia kabur pakai naga kalau nggak salah ya, kabur. Nah terus nemu si Ariel itu, ini sebentar, kayaknya nggak asik kalau Kapri sama Kak Davin nggak tahu ya animenya. Iya Jadi nih, kayak ada sendiri atau nggak apa masalah yang nih. lain, yang Kapri sama Kak Davin tahu, aku ngikut. Wah, Insya Allah aku kalau sudah nonton. aduh kalau romance saya dikit kalau romance. Aduh, Sedikit, apa ya? sedikit referensinya. Hmm, apa Eh, yo? Masa sedikit sih Kang Davin? iya Kang sedikit David romance mah sedikit sedikit keseringan One sedikit. Piece ini. Parah tuh Pak Habis-habisannya Nafis Aduh, ya. dengan iya, dikit romance. Aduh, Masya romance Allah. terkait. Bagus Masya lah. Allah. Kalau nggak tertular virus-virus bucin berarti ya Kang Davin ya. Bersih. Waduh. Kalau kalau Kapris mungkin apa Kapris yang banyak ditonton orang gitu, yang Apa ya, kira-kira mau di mungkin spill, ya yang itu paling tuh yang kayak mm, membekas gitu mm, di hati Kak Pris gitu, apa yang teringat-ingat terus scan-scannya, setiap scannya gitu. Pasti ada kan Kak kayak gitu tuh. aduh udah lama tapi ini bukan Apa itu Kak? romance. Apa itu? Apa ya, ya paling ini apa namanya anime-anime laga ini nggak ini sih. Apa tuh? Paling ada Gak apa-apa beberapa. Kak. Kan intinya dia menyentuh hati kan Kak gitu. Heeh, Karena biasanya tuh di apa kayak di anime-anime fantasi itu ada juga romance-romance cuman tipis gitu Kak. iya. Tipis gitu kan. Kayak di apa Black Clover itu kan tipis-tipis gitu romansnya dia. Nggak 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 sesuai harapan penonton lah bahasanya tuh. Mungkin ini aja Kak, kita ambil contoh yang best best viewer aja Kak. Kimi no Nawa Gimana atau nama? apa? Tenkinoko ya. Dan Kinoko Kimi ya. Tenkinoko. Wah, itu karya Makoto Shinkai itu memang ya membekas di pikiran siapa saja. Yang enggak, yang bukan wibu pun tahu kayaknya anime itu Tahu. dia. Iya sih. Ah, Kimi no Nawa sih Kak menarik menurut saya ini.
dijauhkan lewat dimensi waktu ya. Itu Iya. waktu pertama kali nonton tuh kan sampai ngulang-ngulang berapa kali tuh. Ngeri ya. Kayak apa? Suka sama seseorang aja tuh sampai dijauhkan dengan dimensi waktu gitu, ngeri betul. Tapi apa namanya? Ada satu ibroh yang bagus banget di Kimi no Na wa nih Kak. Mm. Sabar. Sabar. Karena ini tadi Kak Pris bilang menata hati versi anak-anak muda kan ya. Berarti tentang perasaan yang sering dibilang cinta gitu Kak ya. Nah, Kimi no Na wa ini termasuk apa ya Kak? Anime yang romance tapi dia nggak ada unsur 18 plusnya gitu Kak. Sedikit gitu maksudnya. Nggak ada adegan-adegan cium, peluk apa segala macam tuh. Ada nggak sih? Nggak ada kan ya? Kalau itu nggak ada, tapi kalau Nggak yang ada. awal-awal Nggak ada kan? ada. Oh iya, yang awal-awal tuh iya. Cuman itu aja sekilas gitu Iya, kan. itu doang. Nah, itu apa? eh Banyak kan Kak anak-anak muda tuh yang sering kayak gitu kan. Dia kayak tiba-tiba ketemu orang gitu kan. Beda sekolah, beda kuliah, beda universitas mungkin. Terus kayak kagum, terus tiba-tiba nyari informasinya gitu kan Kak. Sama kayak siapa nama karakternya tuh? Mitsuha sama siapa? Taki ya Laki-lakinya kayak. tuh. Taki bukan sih lupa. Taki ya. Oke. Kaki. Aduh, bukan ya? di 5 cm Taki juga namanya. Iya. Aduh, Oh iya. ngeselin. Aduh. Kimi no Na Makoto wa. Iya, Shinkai ini Taki ngasih Taki nama gimana? sama-sama semua. Taki ya. Iya. Nah, itu kan mereka ditemukan dadakan gitu kan, bahkan caranya ekstrim banget lewat tukar raga ya. Tukar raga. Awalnya nggak suka gitu kan, dan banyak cinta-cinta monyet yang terjadi di anak-anak SMA tuh kayak gitu juga, nggak, awalnya kayak dibully teman-temannya, dijodoh-jodohkan gitu kan, terus akhirnya malah cie-cie di akhir gitu kan, malah jadian di akhir gitu Jadian katanya kan. beneran ya. Malah jadian di akhir, dan itu tuh dianggap lumrah gitu kayak di lingkungan kita sekarang tuh. Agak miris sih ya dengarnya. Tapi kembali ke Kimi no Na wa tadi tuh, kalau mau diambil dari visi jauhnya kayak Kimi no Na wa ini bagus banget untuk mengajari kita arti sabar. Mungkin Kak Pris yang udah nikah sendiri ngerti banget ya arti sabar menuju pernikahan itu kayak demi ketemu pasangan yang halal gitu. Perlu waktu yang mungkin nggak panjang tapi kayak berat gitu Kak jalaninnya kan. Iya nggak Kak? Atau aku nih nggak ada pengalaman soalnya Kak. Jadi kita tanya dulu sama Kak Pris. Iya. Ya benar ya gitu lah pokoknya. Gitu. Jadi Iya masa nggak penantian lebih lama ya. secepat-cepatnya seseorang merencanakan, misalnya dia ketemu jodohnya hari ini terus tiba-tiba langsung seminggu kemudian nikah. Seminggu itu tuh pasti rasanya kayak berat gitu kan Kak. Nah gitu juga yang terjadi dengan Taki dengan Mitsuha. Di tengah-tengah kan mereka tuh sempat lepas koneksi kan ya. Nggak tukar raga lagi kayak mereka tuh di tengah-tengah tuh. Terus si Taki nyari si Mitsuha bersama dengan teman-temannya gitu kan. Terus ketemu sama penjual ramen ya kalau nggak salah itu. Dia lihat gambarannya si Taki itu kan kaget, itu Mori namanya tuh, nama kampungnya Mitsuha itu kan. Iya kata Taki kan, di mana katanya kan. Kalau itu yang dicari kan, ternyata itu sudah hancur kawasan Itomori itu, dibabat sama meteor yang kita sering lihat di lagu-lagunya itu kan. Nah di situ Taki itu kayak down banget kan, kayak dia ngerasa itu tuh baru sadar kan kalau Mitsuha tuh kayaknya orang yang dia suka gitu kan, orang yang bakal jadi pasangannya dia gitu kan. Cuman belum sempat ngungkapin ke Mitsuha. Akhirnya dengan segala cara kan si Taki kemana-mana nyari cara sampai akhirnya tiba di gunung tempat dia naruh kuci kami sake yang dibuat sama Mitsuha itu, diminum. Terus akhirnya dia tukar raga lagi sama Mitsuha tapi di kondisi sebelum komet jatuh. Jadi benar-benar dipisahkan sama dimensi waktu mereka ini.
tapi aku kurang paham kayak di Kiminawa itu sendiri, belum sampai sekarang aku masih belum nemu titik terangnya kenapa bisa akhirnya mereka sama-sama gitu Kak. Iya. Padahal kan kalau dilihat dari segi kejadiannya tuh udah si Taki ini udah ketinggalan banget sama Mitsuha gitu. Mitsuha ibaratnya udah mati, tapi si Taki masih baru nyari-nyari gitu kan. Iya. Cuman yang penting happy ending kan kayak ketemu kan akhirnya. Nah itu Nah itu juga. masih Jadi setelah ngelewatin rintangan yang banyak kayak gitu, akhirnya ketemu si Taki sama Mitsuha kan di atas gunung itu. Dan di situ baru mau bilang apa? Si Taki nulis di tangannya Mitsuha gitu kan, aku cinta kamu gitu kan. Padahal disuruh nulis nama, terus pas Mitsuha mau nulis hilang lagi. Bener-bener cobaan banget kan, mau nyatain perasaan aja cobaannya berat banget gitu kan. Akhirnya Mitsuha berusaha buat ngubah takdir ya bahasanya kan, ngasih tahu ke penduduk Itomori buat segera singgah biar bisa ketemu dimensi waktu yang sama lagi dengan Taki gitu kan. Pas lari dari gunung itu dia jatuh kan, ngelihat telapak tangan yang ditulis sama Taki itu, kirain nulis nama, Iya. ternyata cuma bilang aku cinta kamu gitu kan. Ini namanya tuh kompleks banget gitu Kak. Ya gimana aku mau inget namanya gitu lah. Jadi kayak gitu juga kan Kak, jodoh tuh kita kayak sering ngira-ngira gitu kan Kak. Mungkin Kak Pris sendiri dulu sebelum nikah juga sempat kayak ngerasa ini kayaknya orang tepat, ternyata bukan. Pengalaman teman-teman saya tuh gitu juga Kak. Beberapa kali proses, beberapa kali ini gagal. Akhirnya ketemunya tuh di akhir malah dengan cara yang nggak terpikirkan sebelumnya. Cara yang simpel aja gitu Kak sebenarnya. Ya sama kan kayak Taki dengan Mitsuha ini. Sampai akhirnya dia sama-sama di Tokyo, ketemu di tangga itu kan. Baru teriak Kimi no namae wa. Udah gitu doang kan. Iya, aduh. Tapi kita begitu. anggap itu happy ending Kak ya. Karena mereka akhirnya ketemu gitu, dipertemukan. Nah itu mereka kalau kita memang disajikannya cuma 2 jam film itu kan, tapi kisah di dalam film itu kan bertahun-tahun kan kayak. Iya, Nah itu di tes banget kesabaran Taki dan Mitsuha nih biar bisa ketemu. Nah anak sekarang tuh, nah ini ada hubungannya Kak dengan yang aku bilang tadi. Kalau di Kimi no Wa ni bagus, dia kisah romansnya nggak terlalu menyepil adegan-adegan 18 plus itu. Karena mungkin Kak Pris sebagai tenaga kesehatan lebih paham ya. Kita nih sekarang anak muda ya, khususnya tuh menggabungkan antara cinta dengan nafsu Kak. Kalau salah dikoreksi Kak ya. Padahal kan kalau nafsu itu lebih masuknya ke apa namanya? Kebutuhan. Keinginan Ya kata lainnya. Fitrah. Bukan juga fitrah. enggak, nafsu bukan Iya fitrah ya. Apa itu? Apa ya kalau nafsu? Fitrah untuk melanjutkan keturunan gitu kan. Oh ya kalau fitrah itu ya bisa. Nah itu, jadi salah menyatukan cinta itu Kak. Cinta itu padahal posisinya dia sendiri. Dia selalu bertaut kepada Allah kan cinta itu. Tapi masalahnya sekarang tuh media-media tuh mengatakan cinta itu harus bersanding bareng dengan syahwat, dengan nafsu, dengan dengan seksual gitu. Nah itu yang bikin anak-anak sekarang tuh nggak sabaran, nggak menanti jodohnya. Karena jadi mereka menganggap jodoh tuh bukan sekedar bukan sesuatu yang spesial lagi gitu Kak. Karena mereka sudah bisa dapat hal yang itu sebenarnya belum masanya gitu kan Kak. Kayak pacaran itu kan belum masanya kan itu Kak. Jadi itu agak mirisnya kita di sekarang ini, banyak anak muda tuh yang salah persepsi cinta itu padahal ya cinta tok gitu. Memang melibatkan hati. Memang perasaan kita sayang dengan seorang, kayak kita sayang dengan orang tua kita, sayang dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ya itu cinta pure namanya. Ya masa kita ke orang tua kita menggabungkan cinta dengan syahwat. Nah, itu kan nggak mungkin. Sebenarnya sama aja ke semua makhluk hidup tuh kayak gitu Kak. Cuman entah kenapa yang
ibaratnya tuh sepantaran, sekarang tuh dibikin nafsu dengan cinta itu berbarengan kan Kak ya. Itu sih kalau dari pengalaman pribadiku Kak, menata hati itu dari Kimi no Na wa. Hmm. Dari apa? Kalau misalnya nih teman-teman kan ada yang kayak kepincut pas lagi kuliah gitu kan. Wah, ada mbak-mbak apa amalan hariannya mengesankan gitu kan. Ya cukup sabar aja. Cukup kasih ke Allah aja. Kita apa Taki dengan Mitsuha itu dia kenapa jadi ribet urusan itu karena mereka nggak punya Allah Kak, bener nggak? karena mereka nggak punya tempat minta gitu. Nggak Nah ada kita tempat nih bersandar ya. punya, kita nih punya tempat minta tuh gak perlu ketemu orangnya langsung, minta aja sama yang punya orangnya itu, sama yang nyiptain kan. Itu menangnya kita sebenarnya. Cuman kembali ke tadi, teman-teman kita, pemuda-pemuda kita nih nggak sabaran nggak dengan itu. Nggak minta sekali nggak dikabulin sudah ngamuk-ngamuk. Itu sih kalau dari saya Kak Kimono Nawa. Jadi tetap bersabar gitu Kak sampai pada akhirnya tuh bisa ngucapin kata-kata yang sama dengan Taki dan Mitsuha. Kimi no namae wa. Mungkin dari Kang Davin coba Ya dari apa Kang gitu Davin gimana? Apa menata ya? Mungkin hati. ada, Apa iya, deh menata hati. tentang masalah anak muda juga banyak nggak cuman tentang cinta-cintaan. Apa ya Menata hati? hati ketika Aduh, teman utang tapi nggak bayar-bayar. bukan, Ada beda bukan. urusannya. Beda emang. Ya, Itu masalah apa anak ya? muda juga Kak. Iya benar asli. Dan itu yang sangat sulit sekali dipecahkan kompleks. Sugoi sulitnya Kak. Sugoi. Iya. Gimana Davin? Gimana Davin? Apa ya? Wah Davin. Ada Aduh, One Piece versimu? deh One Piece. enggak Versi. ada bisa gua. Ada Aduh. OP. Kalau tadi dengar ceritanya Kang Sinomia jadi inget ini loh, anime real life tapi lupa ceritanya lagi. Real life. Real life Hampir mirip gitu yang loh, mana? hampir mirip gitu loh. Real life yang eksperimen gitu. Hampir mirip gitu. Kaizaki ya. Iya, Kaizaki dengan Hishiro ya. Yang akhirnya bagus tuh. Aduh. Bagus tuh. real life 2 season sih itu ya. 1 season tambah 6 OVA. Masya Allah. Saya lupa lagi ceritanya. Gimana? Bagus tuh. Apa yang bisa diambil dari real life itu Kak? Kang Davin. Ini sih apa ya, mau seberapa jauh mau nanti kita lupain juga ya, nanti ujung-ujungnya ketemu juga sama jodohnya, entah kita jodohnya sama yang pernah kita ketemu atau enggak ya yang belum kita pernah ketemu. Itu sih. Oh iya sih ya. Kaizaki dengan Hishiro ya. Kalau ngomong real life tuh banyak deh itu Kang menata hatinya beneran. Kayak Kaizaki itu kan karakter utamanya itu kan dia apa katanya stres gak dapat kerjaan sampai umur 30 gitu kan. Terus dia punya kesempatan buat ngulang hidupnya. Kadang ini nih jadi scan yang juga sih Kang ya. Jadi harapan semu gitu buat anak-anak muda sekarang. Bukan deng. Yang sadar tuh biasanya yang sudah nggak muda. kayak Kaizaki itu kejadiannya. Jadi dia pengen ngulang masa SMA-nya. Itu sih yang agak ya gimana gitu caranya kita tetap memperbaiki hidup kita tanpa berharap dengan yang sesuatu yang nggak pasti gitu. Misalnya ya gitu mengulang hidup gitu kan. Kalau kan banyak gitu kan caranya kan enggak. Dan sekali lagi kita beruntung Islam itu memudahkan menunjukkan ke kita gimana cara memperbaiki diri kita. Allah sudah bilang kan kalau pengen memperbaiki diri ya perbaiki sholatmu dulu. Iya enggak kalau nggak salah tuh. Ya betul. Sekali lagi kita tuh punya poin lebih gitu Kak. Makanya kadang teman-teman yang mengaku ateis padahal malas sholat itu aku mau kasih kasih kabar gembira aja kalau kita tuh punya banyak solusi buat kehidupan. Jadi jangan malu punya agama Islam, jangan malu beragama Islam gitu. Itu salah satu tips menata hati sih Kak. Banyak nggak sedikit orang yang malu sekarang dia agamanya Islam
karena ya apa ya, dengan segala macam fitnah yang membombardir kita umat muslim kan enggak. Tuh. Gimana Kalau Kang David? Kang Davin Apa gimana? ya? Ini Belum kali. nonton Nisekoi? Mau bahas Nisekoi? Aduh, saya nggak tahu, belum nonton. Dari saya belum nonton Sekoi. Janganlah Maksud Sering. banget Nisekoi. pengen mengulang Apa hidup, ada apa nggak ini mau Sekoi? jadi hikikomori. Apa tuh kok Belum nonton nih. namanya Hiko? Apa nih? Kita cari. Saya nyari dulu. Nah iya. Mungkin dari Kak Pris apa misalnya tadi Kak Pris ada ngajuin beberapa anime gitu. Iya, apa ya kalau dari itu kurang sih sebenarnya, tipis juga romansnya. Hmm, Dan siapa tahu ada yang bisa di-spill yang lain kan Kak. Mata hati. Ini agak random kan Kak ya. Aku apa kurang referensi juga malam ini nih. Tadi karena sempat romans juga review ya. beberapa sempat review beberapa anime juga tadi cuman tetap aja banyak lupa sudah. Udah lama. Iya, Oh, aduh. Nozaki-kun, apa nih kayak Nozaki-kun. Sure Children dong, Iya sih. segape kamu Iya, ya tontonannya. kalau kalau aku Saya nontonannya penasaran, coba saya cari Nozaki-kun dulu. ini. Coba saya penasaran. Kita Apa ini? kita invite aja gimana nih segapek nih. Iya kayaknya kita invite aja deh kayak. Makanya itu. Biar Ada. langsung sini kita. Samping saya ada laptop nih. Jadi saya bisa nyari. Nah, Oh, tidak bisa. Aduh, Anda mau ngapain? Sorry, tidak bisa Ketubun. di-invite. Oh, Ramka masuk buat ngehalu. Astagfirullah. Iya sih, mendukung banget sih buat ngehalu anime-anime yang disebutin sama Sekapek tadi tuh. Dan banyak kejadian sudah yang kayak gitu. Wah, apa bikin bantal waifu. Astagfirullah. Asli. Iya, kalau yang udah parah itu sudah sampai buat yang lain-lain. Bantal, guling, Itu tempel, semuanya deh. nah, itu kan kayak tuh alhamdulillah dulu walaupun gila nonton tuh cuman nggak pernah gitu Kak beli action figure. Sebentar, pernah rasanya cuman dibelikan rasanya tuh hadiah atau dibelikan. Tapi waktu belajar Islam sudah dilenyapkan semua. Dan nggak ada yang karakter perempuan sih, itu laki-laki semua. Lagi semua. Iya. Gitu semua. Punya aku malah beli semua itu action figure ya. oh. Wah, Ini di Insya Allah. Ichigo. Ichigo ya Allah. Oh ya, itu apa namanya? Ryu Ishida. Apa nih Rukia ceweknya? Insya Allah. Aku malah belum pernah nonton sama sekali tuh Kak Ichigo tuh. Apa Bleach ya? Bleach ya? Iya. Belum pernah nonton sama sekali tuh. Tapi sering dengar beritanya sudah. Tapi emang udah lama sih. Hmm. Terus sering ada di Indosiar dipantengin kan, jadi nonton. Legend banget. Baru Iya. tahu malah. Kira Indosiar cuman adanya apa? Dulu Power Ranger. Power Ranger. Power Ranger, Goku ya. Goku, Dragon apa Ball. lagi itu ya? Iya, itu aja. Astagfirullah, kelihatan banget tuanya kayak. Iya, di Antv juga ya. Di Antv ada tuh. Kalau di Antv sering nonton Keroro Gunso yang apa komedi. Insyaallah, Gotobun, Sure Children, Nozaki-kun. Nah, kalau Nozaki-kun ya aku nonton nih. Nozaki-kun tuh yang mana kayak? Nozaki-kun itu yang mangaka. Mangaka itu ya? Ada asistennya cewek. Ya dia yang satunya ilustrator. Itu lebih ke komedi sih, lucu juga itu. Iya. Ada relate-nya Kalau hal yang bisa Kalau diambil Sure ya. Children Sure Children ini dia anime apa ya? Short apa? Versi pendek gitu dia. Jadi cerita-cerita kehidupan anak-anak SMA dengan cerita-cerita cintanya gitu. Iya benar. Yang gadis Vita Polkadot. Apalagi nih, banyak nonton. Gotoben ya Allah. Kalau dari Kak Davin gimana nih? Ada nggak yang bisa di-spill terkait dengan apa namanya mengelola hati versi anime apa, terbesit anime apa,
Atau One Piece mungkin ada. Yang pernah terjadi di kehidupan Kang Davin Iya, mungkin. iya, atau dari Apa ya? kehidupan kita. Biasanya tuh Hmm, ada yang kayak gitu. Aduh, kalau anime saya agak kurang Mana sih tahu. temennya jadinya ya. Ada mau bahas real life tapi belum sempet review lagi. Soalnya nonton dulu. Masih live. Masih Bagus nonton tuh dulu. soalnya kalau di Aduh, ya Aduh. tadi mau sharing, tapi nontonnya anime, ya Allah. Iya, Sama aja sih aku bener. juga gitu tadi. Nontonnya anime dulu. romance bukan? Nggak tahu deh saya. Anohana Apa ya? romance bukan romance tragis. Oh, Anohana tuh lagi. romance bagus. Tahu Bagus saya itu, belum nonton. cuman jatuhnya jadi percaya dengan apa? Tahayul. Tahayul. Jin ya. Jin, Iya, benar. percaya Siapa dengan ya? jin jadinya. Kalau pernah di kehidupan biasanya beda loh. Segapek nanti kamu ya. Kalau pernah terjadi di Sharing. kehidupan biasanya lebih dalam nilainya. Ini, ya benar. Siapa tuh? Siapa Masalahnya tuh? nggak ada kejadian, nggak ada di kehidupan nyata. Apa Aduh, ya? ya Allah. Ya paling apa ya? Banyak sih kan. Mm-mm. Tenkinoko itu bisa jadi satu apa ibroh juga untuk menata hati. Apa ya, boleh-boleh aja gitu cinta Kak, tapi jangan juga sampai banjirin Tokyo kan. dibikin banjir satu Tokyo gara-gara Dibikin apa? Lucu. Iya, apa? Kayaknya kejadian kayak gitu tuh pernah ada kejadian di dunia nyata kayak yang gara-gara mereka bersatu gitu, sekelompok apa? Laki-laki dan perempuan itu bersatu jadi ancaman besar buat dunia gitu kan. Siapa ya tapi ya belum belum pernah. Hitler tuh ada istrinya enggak ya? Jangan tanya saya. Coba tanya dia. Ada kalau contoh-contoh yang kayak gitu ada nggak di sekitar kita tuh mungkin ada dia yang mungkin ya tapi semoga aja nggak ada siapa dua yang laki-laki tukang rampok misalnya yang perempuan tukang hasut nah selesai dah tuh jadi satu. Apa cinta mereka tuh menghancurkan sekitarnya ya sama kayak Iya. Tenkinoko. Jangan juga lah melawan sesuatu yang apa ya demi cinta gitu kan demi nama cinta sampai apa banjirin Tokyo gitu kan ngeri juga kayaknya nggak asik juga kayak apa kan fitrahnya manusia itu kan apa nggak tegaan juga kalau misalnya ada orang yang ngebunuh orang lain tuh walaupun dia pembunuh tuh kayak ada feel ketakutannya juga Kak kayak cemas habis bunuh itu godaan setan soalnya kan bunuh itu kan godaan iblis sama kayak kisahnya Qabil dan Habil anak Habil. pertamanya Nabi Adam yang apa dihasut sama Azazil kan Iya. buat bunuh si Habil. Nah itu kan bukan baru habis itu dia nyesel nggak sadar gitu pernah tadi tuh mau bunuh gitu dan itu dosanya Qabil ya Kak yang bunuh tuh. Iya, Habil. Qabil ya. Dosanya Qabil itu ngeri itu sampai sekarang itu karena yang menemukan pertama kali pembunuhan, yang melakukan pertama kali pembunuhan dilakukan sampai sekarang masih banyak banget ya Allah. Menata hati penting Kak ya. Ya biar nggak kayak gitu jadinya kan. Hati itu kan tempatnya emosi juga kan Kak ya. Jadi satu di situ. Bahaya juga kalau kita nggak bisa nata. Kita apa marah gitu kan terus apa-apa diserang gitu ngeri juga. Masya Allah. Benar-benar. Nah kalau dari 5 cm yang diajuin Kak Pris kemarin tadi tuh baru nge-review ulang kan Kak ya ternyata di episode awal tuh ada jawabannya kenapa Akarin itu dia nikah dengan laki-laki lain. Jadi dari SD mereka tuh kan kayak fakta banget ceritanya dia SD tuh pindah si Akarin pindah kota jadi makin jauh kan ibaratnya tuh kalau Akarin ke barat si Takakinya ke timur pindah sekolahnya karena pekerjaan orang tua gitu kan makin si Takaki makin SMA makin naik kelas makin pindah ke timur si Akarin ini di ujung barat dia di Togichi kalau nggak salah nama daerahnya itu jadi sebenarnya pas SMA itu Akarin tuh udah kayak paham gitu ini udah apa ya nggak ada kemungkinan buat dilanjut gitu dari jarak terhitung dari jarak kan kebalikannya dengan Kimi no Na wa tadi
Kalau Kaminawa tuh di satu apa di jauh kala dimensi dan waktu tapi masih sabar, masih berharap, masih berjuang gitu kan. Nah, kalau ini dia sadar gitu enggak. Ini bagus juga Kak. Salah satu teknik menata hati nih. Ketika sesuatu tuh udah enggak sesuai dengan apa ya? Kalau kita kayak orang Islam itu kan ketika kita sudah enggak sesuai dengan syariatnya Allah, terus kayaknya ini mengarahkan kita ke sesuatu yang enggak pasti atau sia-sia, lebih bagus tuh ditinggalkan. Tinggal. Cuman masalahnya akar ini dia nggak enakan karena sebelum apa pas dia mau bilang kita udahan aja gitu, si Takaki ini ngebet gitu pengen datangin dia di Togichi itu, perjalanan 12 jam kereta kalau nggak salah ya, berapa stasiun gitu dilaluinnya kan. Akhirnya dia mau nggak mau nunggu dulu gitu kan, nunggu dulu sampai ke pohon sakura itu. Makanya pas Takagi pulang kan dia bilang kan, aku yakin kamu akan baik-baik saja mulai sekarang gitu kan. Dia sudah mau ngelepas hubungan itu karena dia sadar gitu ini nggak akan berjalan mulus gitu dengan jarak mereka yang terpaut jauh banget gitu kan. Bagus. Jadi apa? Dianya plong juga, cuman masalahnya di sini Takaki yang nggak bisa move on. Ah ini laki-laki ini kadang iya nggak Vin? Lebih lama move onnya King, Vin. Lebih lama ya, Masya Allah. Nggak tahu juga sih. Entah Kanin juga sih. entah kenapa ya. Kenapa? Pengalaman orang juga sih Kak. Pengalaman Iya, orang juga sih Kak. Entah. betul. Jadi akar ini padahal sudah loss saja, dia sudah apa ya merelakan gitu. Cuman karena itu tadi apa namanya itu sepihak jadinya kan rasa rasa cintanya itu. Mm-mm. Bagus sih akarin sih Kak. Menurutku kalau yang bisa diambil ibrohnya tuh dia udah melihat sebuah nggak kepastian ke sebuah tidak pastian itu dia langsung sudah lepas. Sedangkan Takaki dia masih berharap ada sesuatu yang sifatnya angan-angan, nggak nggak bisa dibuktikan dengan apapun gitu kan. Mm-mm. Nah, kita jangan jadi Takaki deh. Kasihan jadi sad boy sampai tua nanti. Masya Allah. Iya kan. Mending jadi Akarin kan, pintar ngelihat kondisi, ngelihat keadaan. Menata hati juga itu. Ngambil keputusan. Mengambil Anak keputusan. muda sekarang susah ngambil keputusan Kak. Bukan karena mereka nggak bisa, tapi ragu-ragunya terlalu besar. Ragu-ragu. Betul. Khawatir. Ragu-ragu. Was-wasnya Khawatir terlalu nanti besar. dia gimana. Ya, khawatir. Apa Pin lagunya? Takut dewasa Pin ya. Apa tuh? Takut Apa lagu dewasa. dia? Aduh, saya nggak tahu. Iya, jadi takut dewasa. Mungkin nanti coba denger lagunya ya itu mempengaruhi banget tuh ya. Kalau di anime tuh ada juga rasanya kayak lagu yang kayak gitu tuh dia mempengaruhi daya 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 apa? Daya pikir kita, daya mengambil keputusan gitu tuh ada Kak. Mm-mm. Bahaya juga sih kadang. Hiburan nih salah satu media yang mengubah mindset anak muda tuh dengan cepat gitu Kak. Iya, walaupun Mau kelihatannya mau kayak sepele ya, tapi ternyata sedikit-sedikit mengubah mindset, mengubah iya. cara pandang, cara pikir gitu ya. Wah ini Davin udah Mm. mulai pakai filter apa Belum, Ben? jelek. Astagfirullah. dia Keluarkan buntu Ben, Kapris. Dia lagi nyari lagi nyari ide alurnya ya. real life tuh kayaknya tuh. Iya, Lagi nyari alurnya real life. Mau tak kasih ingat Kevin alurnya gimana? ada spoiler. Sebenarnya udah lama sih animenya, nggak full banget sih sebenarnya. Iya, asik. Bagus sih real life. Aku nonton real life itu 2000 berapa ya? 2018 atau 2019 gitu. Animenya keluar padahal udah lebih lama daripada itu. Itu yang lama. Daki Selama. Mungkin kalau ada tambahan dari Kapris mungkin tentang menata hati dari anime atau kehidupan pribadi itu kan Kak. Nanti siapa tahu aku ada maklumat tentang animenya yang sama persis gitu kan kejadiannya. Apa ya, kalau menata hati versi apa real life-nya, iya. Versi real Ya, life. real life. Versi real life. Iya, ini apa Real ya, namanya? bukan re. Real. Real life. Ya, ini apa namanya? Mungkin lebih kepada ya bersabar ya ketika kita misalkan kita udah
dapat ridho nih dari orang tua, misalkan udah dapat ridho ridho untuk apa istilahnya istim ya, SIM, surat izin menikah gitu. Tapi misalnya Hmm. belum jodohnya belum datang, tapi kita udah dapat SIM dari orang tua kita. Nah, itu kita harus bersabar karena apa? Banyak ujiannya biasanya. Banyak ujiannya ketika apa namanya? Ada beberapa yang datang kayak gitu. Kayak kemarin saya tuh ketika udah dapat SIM langsung banyak yang datang gitu. Ada beberapa lah Masya istilahnya, ada Allah. beberapa. Jadi itu lambat laun ke apa namanya ke filter sendiri, ke filter nanti oh ternyata bukan jodohnya, ada aja jalannya, ternyata bukan jodohnya yang ini, oh ternyata bukan jodohnya, meskipun arahnya ke serius semua ya gitu. Nah itu salah satu ujian. Hmm. Kemudian nanti ada ujian yang lain biasanya dari keluarga atau ada perselisihan seperti itu. Tapi memang kalau mau apa namanya mau mengarah menikah kayak gitu udah dapat izin orang tua ya, terutama rindu itu. Nah, itu biasanya banyak banget ujiannya dan itulah kemudian yang membuat kita itu bisa bertahan atau kita bisa lebih bersabar dan bersyukur kalau misalnya kita bisa melewatinya, insya Allah nanti tinggal lanjut lagi ke tahap berikutnya kayak gitu. Jadi emang kerasa banget bukan apa bukan beneran beneran emang bakal dialami kayak gitu. Kalau udah dapat SIM, pasti Hmm. ada ujian-ujian beberapa. Nah, itu sih yang mungkin kurang apa, belum belum banyak Sip. orang tahu, tapi bakalan kita alami nanti insya Allah Mhm. stepnya gitu. Terutama nanti ya ini ya, Hmm. kakak semuanya yang nanti akan menjemput jodohnya insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Oh, kebalikannya yang sering terjadi Kak ya. Yang sering ku dengar tuh malah mereka udah siap tapi orang tuanya yang nggak jatuhin gitu kan Kak. Banyak itu Tapi mah ya, itu saya dengar gitu. ya banyak yang kayak gitu. Tapi yang Ini lebih kebalikannya Kak ya. balikannya udah dapat SIM, nanti Terus banyak ujiannya. ah, anime apa yang kayak gitu ya? Kayaknya nih anime andalan Ustadz Febri sih ini. Si anu, Apa tuh? Kelanat. Oh, Kelanat. Kelanat. Planet. Wah, itu set sih. Iya. Tapi aku kurang kurang inget alur ceritanya juga itu. Nanti lah aku review lagi. Hati-hati. Tapi ada Kak rasanya kejadian di anime yang kayak gitu dia. Mm-mm. Yang ya dia udah dapat izin terus kalau apa salah bukan izin menikah sih kalau di anime itu ya lebih kayak ya boleh boleh berpasangan gitu kan ya Boleh karena mereka berpasangan. nggak memprioritaskan apa sebuah pernikahan kan mereka tuh Kak. Beda beda cerita kalau itu bahas anime Tony Kaku Kawaii. Wah itu full full romance yang bikin baper. Jadi lebih baik bisa menonton itu. Jadi bisa nonton. Davin jangan coba-coba nonton itu ya kasihan nanti. Jadi Apa tadi sad. tuh apa? Tony Kaku Aduh. Kayak Kawaii. kayak Toradora udah Apa siap tuh? tapi nggak disetujuin. Ah, Toradora. Nah, itu aku belum nonton tuh Toradora tuh. Belum. Kalau Kelanat pernah. Tony Kelanat set Kaku ya. Ini Bukan Kawaii. set sih Kelanat tuh. lebih ke apa ya? Apa ya? Eh, Pelajaran hidup banget sih Kelanat tuh. karena iya kayak hampir Okazaki itu real kan life gitu sih. Okazaki itu kan dia ceritanya terpaku trauma dengan orang tuanya kan kayak yang ibunya meninggal terus bapaknya ngurus dia seorang diri. Kayaknya tuh intinya itu kayak menyadarkan dia makanya ketika di apa POV apa sih namanya itu alur pertama di Kelanat yang season 2 itu kan dia si Nagisanya yang meninggal kan terus alur keduanya baru dikasih yang Nagisanya masih hidup biar dia sadar dulu gitu maksudnya kalau bapaknya dulu nggak mudah juga didik dia dengan kepala satu apa single parent gitu kan nah dia dikasih cobaan yang sama gitu dia meremehkan orang tuanya dulu kan menganggap orang tuanya itu nggak becus ngurus dia kan nah dia dikasih keadaan yang sama sama apa ya sama sutradara ya sama sutradara kadang tuh apa kalau orang tuh bilangnya karma kayaknya padahal kalau di Islam tuh lebih ke sunatullah ya apa yang kita lakukan ya itu yang bakal kita dapat kan kayak kita nuai keburukan kita bakal dapat hal yang sama juga nanti kan cuman nggak tahu di dunia atau di akhirat kan dapatnya
I see. Nah itu jadi apa ya? Nah itu bagus juga tuh Kak buat menata hati biar nggak kayak Okazaki. Oke, oke. Jadi ah, jadi apa ya? Ini lebih dari sisi kita sebagai anak ya. Mungkin insya Allah teman-teman yang nonton di sini mungkin ada orang tuanya yang dulu waktu kecil single parent, mungkin masih agak kebawa trauma dari dulu sampai sekarang. Bismillah pelan-pelan coba ambil sisi positifnya gitu kan. Soalnya apa ya? Seburuk-buruknya orang tua itu yang saya percaya itu kayak nggak ada yang pengen anaknya buruk juga. Jadi biar aja dia yang buruk. Cuman kadang orang tua tuh malu mengucapkannya Kak. Dia nunjukin itu lewat sikap aja, lewat sikap masih ngasih uang jajan misalnya kan, masih berusaha biar anaknya tetap makan, biar nggak ngerampok kayak dia misalnya dulu gitu kan. Pasti pasti kayak gitu sih. Kecuali dia memang punya kelainan jiwa gitu ya orang tuanya. Itu di luar sudah di luar kuasa kita kan. Kalau orang tuanya masih normal tuh pasti kayak gitu. Dan apapun yang terjadi di kehidupan orang tua kita, di kehidupan keluarga kita sebagai anak muda tuh harus ngambil sisi tengah kayak. Mungkin ini sedikit belajar tentang kode dan kodar kayak. Jadi kalau rukun iman keenam itu kan tentang iman kepada qadar dan qadar kan kayak. Banyaknya teman-teman yang mungkin belum tahu nih qadar dan qadar. Qadar itu kan takdir yang menimpa semua makhluk hidup kan kayak kematian, rezeki, sakit, ya semua makhluk hidup pasti pernah dapat gitu kan kayak. Cuman spesifiknya itu di kodok. Jadi misalnya Davin kemarin sakit hari apa, nggak mungkin berbarengan satu bumi sakit kan kayak. Wah, ampun rumah sakit tuh gak ada yang ngobatin kan jadinya kan Iya, iya. kalau nggak ada kode gitu kan. Nah jadi antara kode dan kodar ini kita nggak ada hisap di situ Kak. Jadi misal kayak yang sering terjadi di sekitar saya itu eh, orang tuanya cerai gitu kan. Ada teman itu orang tuanya cerai. Terus dia apa? Sebenarnya dia nggak kena imbas apa-apa, dosa atau pahala tuh nggak ada dari situ Kak. Dari orang tuanya cerai itu. Cuman dia yang dinilai Allah gimana dia menyikapi kodok dan menyikapi takdir yang datang ke dia itu. Kalau dia menyikapinya dengan sabar, tenang, tetap ingat kalau ini nih kejadian yang udah diizinkan sama Allah, pasti ada maksud tertentu dari Allah. Nah, itu mungkin dia bakal dapat pahala di situ. Tapi kalau dia responnya buruk, dia kayak marah dengan orang tuanya, bahkan sampai ada kasus yang ketika orang tuanya cerai dia bunuh orang tuanya karena nggak terima. Nah itu dia dapat dosa di situ. Jadi penghitungan dosa dan pahalanya bukan ketika orang tua kita cerai, tapi bagaimana kita meresponnya itu Kak. Dan ini berhubungan dengan hati banget. Karena berpikir jernih itu sebenarnya bukan di apa kor apa berpikir jernih itu langkah kedua gitu Kak. Langkah pertama sebelum berpikir jernih itu membersihkan hati Kak, menata hati itu tadi. Nah itu mungkin Kak. Insya Allah Masya Allah, tabarakallah. Ini bagus juga. luar biasa ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita petik dari anim tersebut gitu ya, teman-teman sekalian. Mm-mm. Dan terutama bagaimana kita menguatkan hati, mengelola perasaan Mm-mm. kita. Terus juga ya terutama dalam kehidupan juga bisa kita praktekkan ya tentu saja ya insya Allah ya. Banget Kak. Banget ya. Oke, dari Kak Davin ada nggak kira-kira terkait dengan Ya Kak Davin coba. ya Kak Davin? Coba Kak. Kak Davin Belum kayaknya belum hidupnya terdengar mulus-mulus suaranya. aja. Tes, tes, tes. Halo, ada nggak suaranya? Ada. Ada Oh, ada. ada. Ya, kalau mau ngomong menata hati ya, sebelum kita nemuin jodoh ya kita perlu berikhtiar gitu kan. Ikhtiarnya dengan cara gimana? Dengan cara belajar. Kita belajar tentang mungkin persiapan pernikahan, persiapan parenting, walaupun kita belum 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 waktunya, tapi kita perlu mempersiapkan gitu loh. Terus juga ya menata hati itu juga nggak cuma cinta, tapi juga keinginan sama kebutuhan. Manusia itu lebih banyak keinginan daripada kebutuhannya. Contoh kebutuhan mungkin kayak makan, perasaan juga butuh ini sih, sebenarnya juga butuh butuh apa namanya, butuh
butuh kebutuhan, tapi kan gimana cara cinta itu butuhnya itu benar. Sedangkan keinginan ya yang hal yang seharusnya bukan kita butuhin jangan jangan digunakan gitu. Udah keinginan mah cuma keinginan doang, nggak harus dibeli, nggak harus dilakukan gitu kan. Terus apa lagi ya Oh, no. sih? Terus Understand. untuk masalah jodoh juga ya kita nggak pernah tahu siapa jodoh kita gitu kan, entah itu yang ada di dekat kita, entah itu di kelas kita, entah itu di kajian ataupun dimanapun juga ya ada gitu jodoh ya, itu juga ada takdirnya Allah, kita cuma berusaha doang. Terus apa lagi ya, eh ya itu sih ya, jangan jangan sampai ini sih apa, jangan sampai terlalu berhayal gitu kan, entah jodohnya siapa, ya percuma juga nanti ujung-ujungnya ya kayak kita berhayal ujung-ujungnya bisa aja dosa gitu kan. Ya lebih baik kita memperbaiki diri gitu kan ya untuk menyambut jodoh gitu. Kita tetap perlu, tadi saya udah bilang di awal, kayak menundukkan pandangan gitu sama yang belum muhrim gitu. Terus apalagi ya, berpuasa kan juga, kalau kalian belum bisa nikah kalian kalau nggak salah tuh berpuasa sama apa satu lagi ya, ada yang inget gak apa ya? Puasa sih. Puasa dong ya, Iya, ya puasa puasa doang. dong ya, tidak puasa dong ya, Wah, lupa saya, Kalau ada dua. Bentar, oh, ada puasa dua. sama Apa? iya, ada dua apa satu ya, ya ini sih menjaga sucian sama ini sih berpuasa ya, kita juga Hmm. perlu berpuasa gitu kan supaya iya. mungkin kita bisa menghindarin dari al maksiat gitu kan. Terus juga kita ya baik lagi jangan lanjut ke interaksi lagi gitu kan. Kalau kita interaksi kita bisa aja ada rasa tiba-tiba gitu kan, kayak awalnya kita ya biasanya nanyain mungkin tugas, tiba-tiba perlahan-lahan nanyain kabar, nanyain udah Iya. makan, tanyain apa lagi ya, pokoknya random, lama-lama ya sadar sadar nggak Sistematis sadar ya. mah ada perasaan. Iya, jadi kayak ini loh, ini yang 5 cm itu, siapa tuh yang di episode kedua tuh yang ada perasaan tapi nggak pengen ngungkapin tapi nggak jadi, aduh lupa lagi namanya kemarin. Aduh, Siapa ya baru review tadi, astagfirullah. iya episode 2 itu ya, pokoknya itu kan rasanya ya ini kan, awalnya kita biasa aja, tiba-tiba ada perasaan gitu kan ya. Terus juga kalau kita mau lepasin ya bakal sulit, makanya ya perlu juga jangan terlalu banyak interaksi ya, yang penting-penting aja gitu kan. Terus juga interaksi kan kayak interaksi lawan jenis itu tuh ada apa aja ya, kalian boleh berinteraksi selain di majelis ilmu, di apa lagi ya, adanya ilmu, aduh lupa lagi itu, kita Pokoknya berinteraksi karena ada apanya itu. ruang-ruangnya khusus ya. Iya ada ruang-ruang khusus, Ada lupa ruang-ruangnya lagi saya. khusus. Iya ruang khusus kayak Terus, pendidikan, terus apa lagi, bentar lupa saya, ada berapa gitu banyak. kali, Ya, banyak. benar. Benar sih itu, Kak. Apa namanya itu? Menempatkan diri berarti ya. Lebih ke menempatkan diri. Benar sih. Tuh kan hampir semua pengendalian diri kita tuh pusatnya, core-nya di hati kan, kayak. Hati. Betul. Mau itu ngendalain marah, mau ngendalain keputusan, mau ngendalain cinta, perasaan tuh pasti di hati kan, core-nya itu kan. Apa ibaratnya tuh prosesornya. Kata orang kan prosesor itu di otak, padahal kalau bagi saya itu di hati sih, Kak. Pengambil keputusan pertama tuh. Iya. Dari itu memang kita harus mulai saat ini, kita mulai tata hati lagi ya, kelola hati lagi. Jadi memang kalau hati kita tertata baik, insya Allah tidak akan terlalu terpuruk lah oleh sebuah keadaan apapun itu ya. Benar. Apapun itu alhasil, jadi Benar, memang benar. kita bisa lebih berusaha dan lebih bisa mencoba sesuatu dengan lebih baik lagi apapun itu. Terutama dalam karir, mungkin yang fokus di karir, terutama dalam birrul walidain, atau bersama orang tua kita gitu ya, atau bersama sahabat kita memperbaiki keadaan yang tadinya mungkin silaturahminya kurang dekat, lebih mendekatkan lagi. Jadi banyak sekali memang muaranya ada di hati ya teman-teman sekalian. Insyaallah. Benar. Insyaallah. Mungkin dari Kak Sinomia atau dari Kak Davin ada lagi tambahan? Ternyata tidak terasa kita sudah 1 jaman nih. Masya Allah. Iya. Itu Kang Dapin. Mizuno namanya, Kang. Mizuno Oh, namanya. Mizuno. Dicari ya.
Daripada Aduh, Sahabat masa penasaran itu. ya, nggak bisa tidur gatel nanti. nggak tahu tuh. Kalau lupa tuh astagfirullah. Insya Miruna, Allah. oh iya iya iya. Oh iya ya, Mizuna. dicari. Dicari. Ma- Iya iya. Makanya kan Kak, apa namanya, dari dulu kita mulai kajian anime ini kan ada satu, apa namanya itu, satu teori yang selalu aku tampilkan sebelum mulai pembahasan biasanya kan Kak. Memang kita kalau udah menyangkutkan Islam dengan anime ini nggak bisa lepas Nggak dari bisa. cocokologi kan Kak ya. Ya. Nggak bisa lepas karena apa namanya tuh, nggak ada yang benar-benar baru di dunia ini Kak. Semuanya tuh pengulangan, cuman apa namanya tuh, yang mengulangnya Ya. orangnya beda, terus zamannya beda, itu aja. Nggak anu. Jadi apa ya, cocokologi itu boleh-boleh aja gitu kan Kak. Cuman harus ada dasarnya dulu untuk apa gitu kan Kak. Untuk mencari apa namanya tuh, ya ini, mencari tentang ibrahnya dari anime itu apa. Iya. Karena apa ya, sekali lagi teman-teman ya, kalau cuman kita nonton anime buat hiburan aja itu rasanya sayang banget. Ibarat itu kita ada nasihat bagus dari seorang kiai yang ada di Pontianak, namanya Kiai Lukman. Mungkin teman-teman tahu ya, beliau apa namanya tuh, pengasuh di Masjid Masjid Munzaran. Jadi kata beliau tuh, pengalaman adalah guru terbaik. Tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu pengalaman orang lain. Jadi apa, kalau kita ya, kayak aku pribadi kayak dulu ansos, itu aku tahu kejadian-kejadian kehidupan tuh malah dari anime. Apa ya, misalnya kayak kejadian Anohana tadi yang disebut sama Segapek tuh kan, apa ada kejadian kayak gitu tuh di dunia nyata ternyata, yang apa, masa kecil dulu temenan, terus pas sudah gede lupa, nggak akrab lagi, itu ada kejadian kayak gitu, dan aku pernah ngalamin juga itu kejadiannya. Terus kayak kejadian apa lagi, banyak pokoknya ya yang kayak gitu tuh. Jadi nggak, apa namanya, nggak ada yang benar-benar baru gitu Pak. Apa namanya itu, jadi anime ini anggap aja ini dia pengalaman orang, karena sutradara apa, edit, kreator anime itu juga dia ngambilnya riset kan, nggak mungkin Betul. asal asal gambar. Dia pasti lihat mungkin kehidupan di sekitarnya dulu, atau mungkin ngelihat alur-alur film lain dulu. Jadi anggap aja anime ini pengalaman orang lain. Banyak kejadian di dalamnya kan, per judul anime itu. Nah itu harus kita sangkutkan dengan Islam. Kenapa? Karena kalau nggak disangkutkan dengan Islam, jatuhnya jadi nafsu, buat hawa nafsu. Itu yang bahaya kan. Masya Allah. Itu Tabarakallah. sih Ya, kalau dari saya. luar biasa. Oke, dari Kak Davin gimana nih? Ada mungkin Apa ya? kata-kata terkait dengan apa namanya? Ah, Boleh tambahan? ini kali ya. Kalau misalnya kita udah, misalnya nih ada yang udah terlanjur kayak baper gitu, terus juga kayak pengen menghilangkan gitu kan, pasti ya belum pasti dia jodohnya gitu ya, pasti ya salah satunya kita sibukin diri gitu sama kebaikan gitu kan ya. Kita sibukin entah itu ngaji, memperbanyak hafalan, memperbanyak referensi buku gitu kan, buku-buku sejarah, apalagi sejarah Islam itu sangat banyak banget bisa diambil gitu kan. Terus juga Bener ya banget. Bapak ngikutin kajian-kajian gitu, salah satunya kayak kajian ini gitu kan. Terus apalagi ya, ini sih sama inget-inget Allah gitu kan ya, atas perbuatan kita gitu kan, selama selama ini mungkin kita sering bermaksiat, kita sering ngelakuin hal yang tidak pantas harus kita lakuin gitu kan ya. Ya itu sih mungkin tambahan dikitnya. Mungkin Masya Allah. Priska atau Kang Sinomia pengen nambahin atau hal lain. Cukup. Kalau nambahin kita sampai besok subuh nggak bisa selesai beneran. Benar. Terlalu Iya banyak. benar juga. Terlalu banyak yang bisa kita tambahkan. Ternyata dari kasih KPW ada ya ternyata orang yang di luarnya pintar tapi kalau di rumah malas-malasan kayak Umarufin. Ada. Ada Dan dan aku banyak. pernah ketemu langsung tuh yang kayak gitu. Ngeri itu, ada orang yang kayak gitu memang. Cuman nggak tahu itu bagus apa enggak ya. Bener apa enggak itu nggak tahu. Nah, itu. Aduh. Oke, teman-teman sekalian, Masya Allah.
Tabarakallah ya. Ini tanpa terasa kita sudah 1 jam hampir 15 menit nih bersama kita Alhamdulillah. bincang-bincang. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada ibroh yang bisa diambil, ada makna yang bisa kita petik teman-teman sekalian. Dan terutama ini ya, meskipun anime ini adalah cocok logi, tapi ada hal-hal nilai kehidupan yang bisa kita petik karena apa? Karena itu tadi ya, memang apa namanya ya, tidak mungkin seorang apa namanya sutradara atau komikus itu dia hanya langsung membuat saja, tapi ada risetnya tentu saja, terutama Hmm, dari kehidupan-kehidupan nyata. Ya jadi terutama itu adalah pengulangan-pengulangan yang memang ada di kehidupan kita saat ini. Jadi memang Alhamdulillah. bisa kita ambil ya, gitu ya, Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman sekalian, tidak Insyaallah. terasa sudah pukul segini ya. Ini dari Dapin kalau mau tambahan lagi kan. Atau itu nanti nggak Eh, selesai-selesai kalau ditambah-tambahin lagi. Tapi nggak apa-apa, silakan. iya Benar. sih. Ada dikit ya. Ah, Ada udah lagi kah? apa ya? Kasih Hmm, satu kalimat, Vin. satu Yang quotes. Kalimat apa nih? Kalimat quotes, apa? quotes, 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 Quotes quotes, apa quotes. ya? Buat teman-teman kajian anime nih. Iya betul, Aduh, kajian anime. ini Yang kata-kata yang apa nih? ya apa yang Davin banget lah pokoknya. Asik. Apa nih? Ntar nanti takutnya malah close statement lagi nih jatuhnya. Apa nih? Iya nggak Kalimat apa-apa apa? sekalian Iya closing statement. sekalian. Oh, kalian ya. Sekalian. Apa ya? Kalau bisa saya ngomongin kata-katanya gini kali ya, apa ya? Kalau kita udah bisa menata hati kayak tadi, pertama itu menundukkan pandangan, yang kedua terus apa tadi? Menundukkan pandangan, jangan banyakin interaksi, terus banyakin kesibukan, ketaatan gitu. Terus yang keempat itu juga tadi itu memperbanyak zikir, ya kita pasti ya udah pasti akan mendapatkan jodoh yang terbaik kalau kita udah berusaha doang, berusaha memperbaiki diri gitu. Dan kalau kita udah dapat jodoh yang pas, jodoh halal yang sudah saya insya Allah ya, kata hati itu bisa dilengkapi gitu. Terus saya ada ini sih, Insya kayak Allah. kayak apa, hati itu bisa saya bikin diperpanjangin gitu. Saya segismin kata-kata sih. Hanya itu hangatnya cinta mulai muncul dari diri kita. Dan H, Allah meridhoi hubungan ini. T, tidak ada lagi nama janji palsu, PHP ataupun ghosting. Yang I, Widih, indahnya cinta akan terasa jika kita terus mengevaluasi diri atas Gitu. kesalahan kita dan luar mempertahankan biasa. hubungannya. Hei. Masya Dan, Allah, dan tabarakallah. Ini kalau tonton aku ada yang nulis ngikutin, boleh. kalau aku ngikutin panjang Vinsinomia berapa huruf itu? Dinamia. Aduh. Nah, Aku mungkin closing statement dari aku tuh gini kak. Ini kata-kata dari Iya. Ustadz Febri ya. Ini Heeh, edisi kangen kan beliau nih. Jadi aku ingat quotesnya beliau nih. asik. Pas banget dengan Masya tema Allah. kita hari ini nih, tentang perasaan kan ya. Jadi kalau kata beliau tuh mungkin kurang lebih kayak gini ya. Semangat para pemuda, jangan cuma rebahan. Ayo cari. Tapi ini khusus untuk laki-laki sih. Kalau perempuan silahkan imagine sendiri apa diharapkan. Masih banyak di luar sana Yukino style Yukino yang bisa dihalalkan kata beliau. Jadi jangan cuma berharap sama yang gak pasti gitu. Di dunia nyata ada gitu maksudnya. Mungkin kalau yang perempuan ya masih banyak lah Levi Ackerman di luar sana yang bisa Asik. ditunggu. Lebih soleh. Lebih soleh. Aduh ya Allah. Lebih soleh yang Jumatan ya. Astagfirullah. Mungkin itu kalau dari aku kak. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian. Pada kesempatan malam hari ini nih luar biasa ya, bahasanya nggak selesai-selesai kita kalau diskusi terus nih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Benar banget ya. banyak yang bisa kita ambil terkait dengan mengelola hati ya, terkait dengan mengelola jiwa, kemudian bagaimana kita menguatkan hati kita dan mengelola perasaan, terutama karena apa-apa yang bermuara dari perasaan itu akan terkeluarkan, aplikasikan ke luar biasanya. Jadi Wah, istilahnya lebih jaga emosi kita, lebih jaga perasaan kita dan hati kita supaya apa-apa yang keluar juga, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan itu juga bisa kita gas kelola semua. dengan baik ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan Benar-benar. kemudian Insya Allah. apa dari dalam jiwa kita lahir sebuah gelombang semangat ketika kita bisa mengelola perasaan, kemudian juga kita menyesali sesuatu
yang disebut dengan kekeliruan dalam diri dan lebih mengelola emosi ya teman-teman sekalian. Jadi insya Allah jika itu tersusun rapi, tergantung dan kita jadi selaras dengan amal perbuatan kita ya insya Allah. Tabarakallah. Ya teman-teman sekalian Insyaallah. mungkin itu saja perkata dari kami sekalian ya teman-teman sekalian. Jadi nanti insya Allah kita cari lagi waktu untuk dibahas lagi di sesi berikutnya insya Allah kalau kurang panjang Amin nih ya Allah. teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ya Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Iya, gimana? amin ya Allah. Diberikan kesehatan, kemudahan, ya kelancaran dan dari Kak Sinomia ya terima kasih, kepada Kak Davin juga terima kasih. Mudah-mudahan diberikan senantiasa kesehatan ya, keberkahan hidup insya Allah mudah-mudahan dan senantiasa diberikan semangat dan terus berjuang ya dalam kehidupan insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Insyaallah. Ya, kalau khairan kasiran, Baik, marilah Master. kita tutup bareng-bareng dengan melafazkan hamdalah mungkin. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanallah wa bihamdika. bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa ilaha anta illa astaghfiruka wa atubu ilaik. anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup teman-teman sekalian. Silakan beraktivitas kembali ya. Silakan mau aktivitas, istirahat ya. Semoga kita tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan juga ya, Masya Allah. Jadi kayak iklan ya. Ingat. Wah ini Insyaallah. udah mulai memunculkan Kegabutan filter ya, gabut gabut. Davin. Oke, Astagfirullah. sayonara. Wih, dia dapat blitz. Arigato. Sayonara. Itu cuma habis Sayonara. soalnya blitz ya udahlah nggak apa-apa. Sayonara. Terima kasih semuanya.